Belasan rumah dan warung sembako di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar sejumlah bangunan di pemukiman warga Jalan Haji Midi, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api bermula dari sebuah warung sembako dan menjalar ke belasan rumah kontrakan. 14 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di warung sembako. Ya, saya tahunya sih dari sini, saya udah tahunya udah besar aja, saya nggak tahu. Apa aja sih yang terbakar berarti? Ya udah sekitar sini aja, ini ada berapa kontrakan banyak gitu. Oh, ini warung sembako apa depan yang depan? Iya, kali ini warung sembako, terus belakang kontrakan. Ada berapa petak itu, Bu? Ada 14-an lah. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit TNI Angkatan Darat TPT di Banjarmasin terbakar hingga sempat membuat kepanikan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Apil TPT. Kobaran api membakar ruangan petugas kebersihan di RS Dr. Suharso TPT Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis dini hari. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat menghanguskan ruangan. Petugas kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tak menjalar ke ruang rawat inap pasien. Kebakaran dipastikan tak mengganggu pelayanan rumah sakit. Di lorong di belakang kamar mayat itu tempat istirahat duduknya klinik servis. Jadi sekali lagi kebakaran ini tidak mengganggu pelayanan kepada pasien yang menginap ataupun pelayanan yang lain. Karena ini hanya di sebelah, di pinggiran. Kamar mayat itu masih utuh, temboknya juga masih utuh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Truk pengangkut briket batu bara terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat rem roda belakang tak berfungsi hingga meledak dan menimbulkan percikan api. Truk pengangkut briket batu bara terbakar di ruas tol Cipularang kilometer 91 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat truk melaju dari Tasikmalaya menuju Tangerang mengantar briket batu bara untuk ekspor ke gudang. Ketika melintas di turunan, ban belakang bagian kiri meledak dan mengeluarkan api. Sopir berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api membesar dan menjalar ke bagian lainnya. Kebakaran diduga akibat kanvas rem yang macet saat melintas di turunan. Pertamanya dari ngebuat ban, udah ngebuat ban kayak turun, kita lihat posisi itu dari roda yang sebelah kiri bannya engkelnya udah ada api. Udah pas lihat apinya kan makin lama makin gede karena ada angin. Saya coba disiram air nggak banyak, lama kelamaan gede si apinya itu. Akibat insiden tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat wanita nyaris tanpa busana ditemukan tersangkut di Kali Krukut, Jakarta Selatan. Dari kondisinya diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Dibantu warga, petugas mengevakuasi jasad wanita dari dasar Kali Krukut, Jalan Grand Matoa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah melintas. Saat dievakuasi, tubuh korban kaku dan nyaris tanpa busana, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Tidak ditemukan identitas korban. Lewat komplek itu,
Krian Matwa itu benar ada penemuan mayat. Jenis kelaminnya apa sih Bang? Laki-laki apa perempuan? Kayaknya sih perempuan. Perempuan? Iya. Sini menurut informasi sudah dibawa ke rumah sakit Fatmawati kayaknya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Tak terima ditegur karena melawan arus, seorang mahasiswi pengendara motor menganiaya polisi di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pelaku bahkan berupaya merebut senjata polisi. Polisi menyelidiki kasus ini dan menahan kendaraan pelaku. HFR mahasiswi 23 tahun berkendara motor nekat melawan anggota kepolisian karena tak terima ditegur melawan arus di kolong flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku terus memaki petugas. Sebelumnya pelaku kedapatan melawan arus dari arah Jatinegara menuju Tebet. Saat diberhentikan, pelaku menabrak dan menganiaya anggota polisi. Bahkan pelaku berupaya merebut senjata petugas. Menggigit ya. Selanjutnya melakukan pemukulan pipi kanan dan bibir daripada petugas keluar dada. Dan di samping itu pelaku juga melakukan perampasan senjata milik petugas. Pelaku diamankan ke Polres Metro Jakarta Timur dan akan dilakukan tes urin. Pelaku terancam terjerat pasal tentang melawan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah 12 kafe Holy Wings di Jakarta ditutup, petugas kembali menutup kafe Holy Wings di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dipicu kasus promo minuman keras mengandung sara, petugas mengkaji ulang izin gerai Holy Wings yang ternyata banyak tidak sesuai peruntukan. Petugas kembali menutup kafe dan bar Holy Wings ke-13 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan lantaran melanggar perda. Holy Wings hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol namun tidak minum di tempat. Sebelumnya petugas serentak menutup 12 outlet Holy Wings di Jakarta Selasa kemarin, diantaranya di Kelapa Gading Barat dan Tanjung Barat. Penyegelan juga dilakukan di Holy Wings Forest di kawasan Sumarekon, Bekasi Utara. Ditemukan 3 pelanggaran yang dilakukan pihak Holy Wings termasuk pelanggaran izin usaha yang tidak lengkap. Dipicu kasus promo minuman keras yang mengandung unsur sara, 6 pegawai Holy Wings Pusat ditetapkan polisi sebagai tersangka. Bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggungjawaban secara hukum sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut. Konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan akibat beredarnya promo miras bernada sara, manajemen Holy Wings meminta maaf. Pihaknya mengaku kecolongan dan tak tahu menahu soal promo minuman keras berbau sara. Teman-teman yang harus tahu flow dari promo itu, kalau saya sebagai manajemen operasional, saya tidak pernah dimintain approval gitu, dalam artian karena promo ini kan udah berjalan mingguan, sudah reguler gitu loh. Cuman masalahnya konten namanya aja yang dipilih ini salah gitu loh. Dan itu tidak di-approval ke saya gitu loh. Kalau minggu ini mau keluarkan nama ini tuh tidak di-approval, tiba-tiba memang mereka langsung share di sosial media. Dengan disegalnya Holy Wings Pondok Indah, ada 13 outlet Holy Wings di DKI Jakarta yang ditutup. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
2 hari dirawat intensif di rumah sakit. Nyawa juragan barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur tak bisa diselamatkan. Korban tewas akibat 2 kali tembakan di bagian dada dan leher. Keluarga menuding dalang penembakan merupakan istri salah satu pelaku. Sabar, juragan barang rongsok akhirnya meninggal dunia setelah 2 hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dihabisi seseorang di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, setelah 2 kali ditembak di bagian dada dan leher. Peluru yang mengenai paru-paru dan adanya saraf yang juga terkena peluru menjadi sebab korban tak tertolong. Dugaan kami memang ada luka di paru-paru, mengenai paru-paru ataupun ada mengenai di daerah leher. Mengapa itu terjadi? Karena lentingan dari proyektil mungkin itu yang mengenai beberapa organ. Jenazah korban segera dimakamkan di tempat pemakaman umum lingkungan Tanjung, Nguling, Pasuruan. Usai dimakamkan, istri korban meminta pelaku dihukum seberatnya. Keluarga meyakini aksi penembakan didalangi istri komplotan pelaku karena pernah berselisih 6 tahun lalu. Semua yang melakukan itu Pak, diambil semua. Termasuk istrinya yang jadi dalangnya. Itu Pak. Kalau tidak ada panas-panasan dari istrinya, suaminya itu tidak mungkin bunuh suami saya kayak gini. Soalnya sudah 6 tahun itu kejadiannya Pak. Jadi intinya minta dihukum seberat-beratnya? Seberat-beratnya sampai mati biar merasakan. Korban penembakan, Sabar, 38 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Sidoarjo dan Pasuruan, Jawa Timur melaporkan. 2 dari 3 pelaku penembakan yang menewaskan juragan barang rongsok di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. 1 pelaku merupakan eksekutor penembakan ditangkap di Sampang, Madura. Seorang terduga pelaku penembakan terhadap juragan barang rongsok di Sidoarjo, Jawa Timur tertangkap. Pelaku, JO, tertangkap di Sokabanah, Sampang, Madura. Hasil pemeriksaan awal, pelaku bertugas sebagai eksekutor. Hasil menangkap 1 pelaku yang diduga eksekutor. Ya, ini 1 pelaku yang diduga eksekutor atas nama JO. Atas nama JO di wilayah Sampang. Polisi memeriksa intensif terduga pelaku. 2 terduga pelaku lainnya dalam pengejaran. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. DJ Joyce menjalani rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Selatan setelah dari hasil asesmen diketahui taraf kecanduannya rekreasional. Mantan model majalah dewasa ini ditangkap saat pesta sabu bersama temannya di kamar kos di Kemang, Jakarta Selatan. DJ Joyce yang juga mantan model majalah dewasa bersama 3 temannya menjalani rehabilitasi di kantor BNN Kota Jakarta Selatan. Ini dilakukan setelah permohonan asesmennya diterima oleh pihak BNNK Jakarta Selatan. Dari hasil asesmen tim dokter dan tim hukum BNNK Jakarta Selatan, taraf kecanduan DJ Joyce dan 3 temannya rekreasional dan tidak terkait jaringan pengedar. Meski berstatus rawat jalan untuk pemulihan terkait penyalahgunaan narkoba, BNNK tetap melakukan pemantauan. Jadi kami sepakat BNNK merekomendasikan Joyce dan kawan-kawannya untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNK Jakarta Selatan. Seperti itu. Berapa lama Bu untuk rawat jalannya itu 5 kali pertemuan sampai 8 kali pertemuan. DJ Joyce ditangkap saat pesta narkoba bersama 3 temannya di kamar kos di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 klip berisi sabu dan sisa pakai seberat 0,71 gram, alat hisap sabu, serta 10 butir obat psikotropika. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan.